Halo guys, balik lagi di Rizky Motor tentunya. Nah, kali ini gue berkesempatan untuk nyobain salah satu motor keluaran terbaru dari Kawasaki, yaitu Ninja 250 Fi yang terbaru. Motor yang gue coba ini adalah motor Kawasaki Ninja 250 yang Special Edition kawan-kawan, tapi belum ABS. Nah, di dalam vlog ini gue bakal ngejelasin secara rinci saja poin-poin yang berubah dari Kawasaki Ninja Fi. Nah, bagi kalian yang pengen tahu banget spesifikasi lebih dalam, kalian bisa baca deskripsi video ini agar lebih tahu ya guys. Dan informasi aja, kalau di vlog ini gue ngetes ride-nya di bagian komplek rumah kawan-kawan, karena masih belum dapat akses untuk nyobain di jalan raya. Nah, mungkin kedepannya gue bakal buat video test ride yang lebih panjang lagi di luar kota dan di jalan raya tentunya kawan-kawan ya. Dan di sini gue juga mengucapkan terima kasih buat Kawasaki Lampung yang udah memberikan kesempatan gue untuk nyobain motor ini. So, bagi kalian penasaran, silahkan tonton aja vlog kali ini, oke? Selamat menyaksikan. Halo guys, balik lagi di Rizky Motor tentunya. Nah, kali ini gue lagi dapet kesempatan buat ngetes ride salah satu motor keluaran terbaru dari Ninja. Yaitu adalah Ninja 250 Fi. Mungkin bagi kalian udah nggak ini lagi ya, karena udah banyak banget yang ngetes ride. Dan di sini di Bandar Lampung tentunya, Rizky Motovlog adalah orang pertama yang kawan-kawan yang diberikan kesempatan buat ngetes ride Ninja 250 yang baru ya kawan-kawan ya. Dan di sini gue dapet lihat itu banyak banget signifikannya, perbedaannya dari Ninja yang lama itu bener-bener udah dirubah total, nggak ada samanya sama sekali. Dan yap, ini udah ibaratnya generasinya udah generasi baru dari Ninja 2.5, dan dari rangkanya juga udah beda banget guys. Bisa dilihat, nanti kalian yang pengen tahu itu silakan lagi cari spesifikasinya di Google, udah banyak kawan-kawan ya. Dan di sini gue pengen ngasih gimana feelingnya bawa motor itu ini kawan-kawan. Oke, kita lanjut aja langsung. Dan kebetulan ini gue lagi ngetes ride di perumahan kawan ya, karena ini bukan motor gue. Ada ini motor dari Kawasaki Lampung kawan-kawan ya, diberi kesempatan. Jadi tes ride-nya cuma sebatas ya keliling rumah ini aja sambil menikmati ya kan ya. Let's go nak, hidup nak. Itu taruh ngerekam nih. Ngerekam. Woi gila. Kalau dari suara mesin masih sama sih, masih sama kayak Ninja 250 yang lama. Cuma bedanya lagi ketika lu naikin motor ini dan lu ngangkat bukan maksudnya berdiriin motor ini ya kawan-kawan ya, kita lah pokoknya enteng gitu ya. Hal pertama kali yang gua rasain, wih enteng ya motor gitu kawan-kawan ya. Terus dari speedometernya juga udah mengalami banyak perubahan ya kawan-kawan ya. Di sini bisa dilihat ini semi digital kalau gue bilang ya kawan-kawan ya. Karena ada RPM-nya masih analog, kecepatannya, top speednya sama bensin, terus temperatur mesin, jam, gigi itu udah digital kawan-kawan ya, bisa dilihat. Oke, ada odometer, ada jarak juga ada di sini kawan-kawan ya. Berarti yang nggak digital cuma RPM gitu aja sih. Di dashboardnya sendiri ada sen kawan-kawan ya, lampu jauh, klakson, terus ada ini engine cut ya kawan-kawan, terus ada engine start gitu. Terus bisa dilihat kawan-kawan dari spionnya, dari windshieldnya juga udah beda bentuknya. Terus duduknya juga udah nyaman banget kawan-kawan ya, udah feelingnya udah enak, motornya enak loh, nyaman. Tankinya kawan-kawan ya, dari segi paha sih kalau menurut gue ini karena mengikuti bentuk tankinya ini lebih kecil dari tangki sebelumnya kawan-kawan ya, makanya lebih enak. Buat nikung enak banget, buat ngegenggam enak. Jadi kalau lo mau nikung, paha itu enak banget buat nahan tangkinya, ini enak banget ya, gitulah pokoknya ya kawan-kawan ya. Jadi kalau lo nikung ya kayak gini, ini otomatis paha kan nahan tangki. Nah itu enak banget ya, karena tangkinya tuh lurus gini guys, ngikut paha gini, jadi enak. Terus masa depan gimana bang? Wah gila, jangan sama masa depan dong. Aman tentunya gitu. Ada enak sih, kita coba ya. Sing. Woi asik. Gue belum tahu jalan sini guys, jadi gue nggak tahu kelilingnya ya. Gue ngikutin naluri aja ya. Woi gila. Set. Terus untuk pengeremannya guys, pengeremannya enak banget. Set. Pengeremannya enak kawan-kawan ya. Pengeremannya menurut gua ini lebih baik dari sebelumnya kawan-kawan menurut gua ya. Rem depannya pakem banget.
Terus seperti kalian tahu kan, kalau Ninja 2,5 ini udah rombak total abis kawan-kawan. Dari bodi belakang udah nggak sama lagi, dari bentuknya juga udah nggak sama lagi. Jadi menurut gue sih dia ini ngikutin kalau nggak salah yang depannya Ninja H2, terus yang belakangnya kayak ZX10 yang baru kawan-kawan ya. Terus dari segitiganya bisa dilihat model motor zaman now kawan-kawan ya. Motor-motor zaman now ini sekarang di sininya harus bolong. Nggak tahu entah kenapa emang, tapi biar terlihat seperti motor modern kawan-kawan ya. Terus dari stang juga kawan-kawannya ini tinggi. Jadi segitiganya itu nekuk, tapi ngebuat sensasi kita berkendara tuh lebih nyaman kawan-kawan, karena ini sangat tinggi walaupun jepit. Nah tadi gue bawa ini kalau menurut gue feelingnya kayak kita duduk lagi naik R25. R25 itu seperti kita tahu itu motor nyaman banget ya kawan-kawan ya, karena duduknya juga posisi ridingnya nyaman. Kecuali kemarin CBR 250 itu kan karena ya mengikuti ini juga sih ya, karena dia kan sudah upside down, under yoke, jadi posisi duduk agak sedikit nunduk. Kalau Ninja ini masih bisa dilihat kita masih nyaman. Terus kemarin launchingnya juga kok kan kasih kesempatan tuh buat buat bertemu dengan Jonathan Rea, terus pihak-pihak dari Kawasaki-nya. Jadi Kawasaki ini sekarang ini gimana caranya motor ini Ninja 2,5 itu mengalami upgrade kawan-kawan ya. Karena ya seperti kita tahu banyak sekali ya kawan-kawan ya teman-temannya gitu ya kawan-kawan ya, dari merek lain kan sudah mulai mengalami upgrade kawan-kawan ya. Nah Ninja 2,5 itu juga di upgrade kayak gini sekarang. Tapi ini gue jujur, gue dikasih kesempatan pertama ya kawan-kawan ya. Gue orang Bandar Lampung yang pertama kali Ninja 2,5 yang nyoba Ninja 2,5 kawan-kawan ya. Mungkin kalau kalian nonton video ini bakal jadi rekaman kalau ini adalah orang pertama yang ngetes ride Ninja 250 Fi terbaru di Bandar Lampung ya kawan-kawan. Orang pertama, motovlogger pertama deh kawan-kawan ya. Tuh kasar ngomong. Kita coba tes ride. Oke, torsinya gede. Ini motor torsinya lumayan besar kawan-kawan ya. Ini gue nggak tahu, sekali lagi gue nggak tahu ini kemana, jadi gue ngikutin feeling aja. Tapi motor ini torsinya gede sih. Terus dari tangki guys, dari tutup tangkinya sendiri udah keren. Lihat gak? Bentuknya udah modern banget. Bisa dilihat ya? Tuh, modern banget ya kan? Tuh. Kalau Ninja 2,5 ini shocknya masih teleskopik ya kawan-kawannya, belum upside down kayak pesaingnya yaitu CBR 250. Mungkin gua nggak tahu atau kenapa, mungkin dari desain Ninjanya sendiri masih mempertahankan teleskopik ini, gua masih belum tahu kenapa. Tapi ya overall sih kalau misalkan menurut gua kalau misalkan diganti USD itu malah mungkin lebih keren lagi sih, lebih ini lagi. Tapi ya kita balik lagi, mungkin ini motor ini ngejar kenyamanan kawan-kawan ya. Seperti kita tahu kalau yang namanya upside down kan udah nggak bisa dikatakan nyaman guys ya. Pegel. Gak bisa kita bilang pegel apa nyaman kalau pakai under yoke. Mungkin itu sih ya alasan utama yang bisa gua analisa ya kawan-kawan ya. Jadi lebih enak, lebih nyaman aja. Ini gua lagi pakai AJC kawan-kawan ya. Kenapa? Karena biar muka tampan gue ini ketutupan kawan-kawan. Wih, gila, jujur banget gitu. Kenapa gue dikasih test ride yang warna hijau kawan-kawan ya? Karena jadi pak ceritanya paling gitu ini seneng banget warna hijau, karena hijau itu menggambarkan Kawasaki gitu. Jadi paling gitunya bilang warna hijau aja lah. Hijau itu menggambarkan Kawasakinya banget gitu loh. Nah, kayaknya dikasih warna hijau ada. Oke kawan-kawan, poin-poin yang bisa diambil setelah gue nyobain salah satu motor keluaran terbaru dari Kawasaki Ninja 250 Fi ini, gue dapat mengambil kesimpulan bahwa motor ini lebih mengedepankan kenyamanan bagi ridernya. Oke, karena sudah banyak banget yang di Instagram ngirim untuk membandingkan motor ini Kawasaki Ninja 250 Fi dengan CBR 250. Untuk kali ini gue bakal ngebahas dari sisi luarnya, gue nggak terlalu membahas spesifikasi lebih dalamnya. Itu karena bisa kalian lihat sendiri, bandingkan di web blog atau yang lainnya ya. Di sini gue bakal ngebandingin feelingnya ketika kita berkendara. Oke, untuk Ninja Kawasaki E250 Fi ini bener-bener rider dimanjakan dengan motor yang sporty tapi tetap mengedepankan kenyamanan kawan-kawan ya. Jadi dari stangnya itu sudah kerasa banget kalau motor ini feelingnya sama kayak R25, yaitu adalah nyaman kawan-kawan, karena posisinya nggak buat pegel sama sekali. Timbang dibandingkan dengan pesaingnya yaitu CBR 250, itu gimana caranya rider itu terlihat sport ya, sport abis, terus ada mode-modenya, terus ada upside down, under yoke, itu bener-bener kayak moge kawan-kawan ya, feelingnya moge banget kawan-kawan ya, walaupun dibalut dengan cc 250. Sedangkan untuk Ninja Kawasaki ini, gimana caranya kita tetap merasakan sensasi berkendara dengan motor 250 cc tapi tidak dilupakan dengan sisi kenyamanannya. Itu yang gue dapat. Jadi sama kayak R25, itu
bener-bener nyaman motor ini. Jika kita bandingkan bang, apa bedanya Ninja 250 Fi yang baru dengan yang lama? Pertama kali ketika gue naik motor ini, itu bener-bener hal yang paling kerasa itu adalah enteng. Motor ini bener-bener enteng daripada sebelumnya guys. Karena gue tanya pada pihak dari Kawasaki-nya, motor ini mengalami perubahan rangka kawan-kawan ya. Karena bisa kalian lihat rangkanya memang sudah benar-benar berubah. Semua bener-bener total berubah, nggak ada yang sama dari Ninja 250 Fi yang lalu ya kawan-kawan ya. Bener-bener motor ini mengalami upgrade yang beda sekali. Jadi itu, motor ini enteng. Dan buat nikung itu enak bener kawan-kawan ya, tapi bukan nikung pacar orang ya, ingat. Jadi buat nikung enak bener, handlingnya juga enteng banget. Jadi pertama kali gue kaget ketika bawa motor nih, wow enteng sekali gitu. Untuk pengereman dari motor ini juga sangat baik. Untuk ban dari Kawasaki Ninja 250 Fi terbaru ini juga udah mengadopsi dari Dunlop kawan-kawan, dimana ban depan menggunakan 110/70 dan ban belakang menggunakan 140/70. Ditambah lagi dengan bentuk velg yang benar-benar berubah dari Ninja sebelumnya kawan-kawan. Dan juga dari speedometer itu sudah sangat modern banget guys, bisa dilihat banyak banget perubahan dari speedometer ya itu dia. Tapi masih semi digital karena di bagian RPM itu masih menggunakan analog kawan-kawannya. Dan sisi lainnya yang kayak jarak, odometer, bensin dan lain-lain, jam, gigi itu udah digital ya kawan-kawan. Terus dari tutup tangkinya juga motor ini mengalami perubahan juga kawan-kawannya. Tutup tangkinya itu modern abis guys. Kalau menurut gue bentuknya bagus, gue seneng banget karena kayak motor-motor modern gitu kawan-kawan. Dan ketika kita pertama kali bertemu dengan motor ini, kita langsung seolah-olah ditunjukkan bahwa motor ini seperti cloningan antara Ninja H2 dengan ZX10 yang terbaru kawan-kawan ya. Jadi ini motor kayak lahiran dari pernikahan antara Ninja H2 dengan ZX10 kawan-kawan. Bisa dilihat sama sekali. Itu perubahannya, kalau bagian depan ngikutin Ninja H2, bagian belakang ngikutin ZX10 kawan-kawan. So, jadi itu aja yang bisa gue berikan secara jelas untuk kalian yang udah nonton juga, terima kasih banget. Tapi gue mohon maaf kalau misalkan gue memiliki kekurangan juga. Silakan yang punya ilmu lebih silahkan komentar di bawah, ngasih tahu ke teman-teman lainnya ya kawan-kawan. Jangan ragu-ragu untuk komen, silakan aja, gue gak akan ngelarang ya kawan-kawan. Oke, thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekali lagi terima kasih penonton-penonton baru, jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa subscribe-nya juga agar kalian bisa lebih terhibur dengan motovlogger yang tidak terkenal ini. Dan juga buat Kawasaki Lampung, terima kasih. Oke, dan semuanya goodbye.